Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpat, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, atas support kalian, atas masukan-masukan kalian yang selama ini selalu menghampiri DM gue. Bahkan ada yang sebelumnya sudah kenal WhatsApp langsung, dan bahkan juga di kolom komentar yang banyak memberikan masukan, kritikan, saran dan sebagainya. Dari situlah gue juga mereplay ke kalian dalam bentuk mungkin ide untuk membahas satu topik tersendiri, atau mungkin masalah-masalah teknis seperti kualitas gambar, suara yang mungkin kurang bagus. Terima kasih, dan itu membuat masukan kalian channel ini berkembang sampai saat ini. Nah teman-teman, langsung aja tanpa berbasa-basi, kali ini kita akan bahas dari ajang Piala Presiden. Kita tahu kemarin sudah bergulir untuk pertama kalinya, hari pertama, di mana di Bandung berlangsung pertandingan antara Port FC dan juga Persib Bandung. Port FC menang 2-0, dan kemudian selang beberapa jam kemudian di GBK di Jakarta juga dilangsungkan pertandingan antara Oxford United menghadapi All Indonesian All Star. Ya, berakhir dengan kemenangan Oxford United yang digawangi oleh Romney dan juga Marcelino Ferdinand, menang 6-3. Nah, tapi kita nggak mau bahas soal pertandingan karena ini adalah turnamen pramusim. Ya, mungkin kita hanya akan melihat kalau ada 1-2 secara teknis, atau ada pemain kita terutama Asnawi di Port atau oleh Romney dan Marcelino di Oxford yang mungkin ada sesuatu yang menarik baru kita bahas. Tapi gue mau bicara secara whole, secara turnamen ini seperti apa. Karena kalau gue bisa ungkapkan dalam satu kalimat, ya ini menurut pendapat gue, Piala Presiden ini idenya bagus, niatnya bagus, tapi implementasinya kurang bagus menurut gue. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena dari segi uang kita lihat cukup besar, dari segi hadiah, kemudian lapangan atau tempat yang dipilih pun stadionnya GBK bagus, kemudian juga di Bandung si Jalak Harupat juga bagus. Ya pokoknya intinya secara penyelenggara, secara fondasinya ini menurut gua cukup oke lah gitu. Tapi kemudian kemarin gua nonton langsung ke GBK, nonton pertandingan antara Oxford dan juga Indonesian All Star, tapi ada beberapa yang mungkin menjadi catatan kita ya di ajang kali ini. Jadi pertama soal kualitas pemain. Jadi kita semua, gue pikir kita bisa lihat dengan gamblang bagaimana kualitas tim nasional kita tanpa pemain diaspora. Kita harus fair menilai jauh sekali bagaimana basic skill mereka, cara nahan bola, cara bawa bola itu jauh berbeda dengan para pemain diaspora. Ya, kalau dapat bola sedikit langsung buru-buru bawa ke depan, bola sedikit langsung dribble. Nah ini yang beberapa kali kita lihat nyata sangat berbeda dibandingkan para pemain diaspora. Maka dari itu sekali lagi ini pentingnya pembinaan grassroots, pembinaan usia dini. Ya, kelihatannya memang seperti mudah kita ucapkan, tapi perlu ketekunan, keteguhan untuk melaksanakan ini. Kenapa? Karena dari kecil salah tekniknya, sampai gede itu salah terus, dan itu akan susah untuk dirubah. Jadi kemarin kita lihat bagaimana terpampang kualitas yang begitu jauh. Bayangkan ini Indonesian All Star, walaupun pemilihannya based on voting, tapi ya tetap di sana masih ada beberapa pemain yang sebenarnya cukup punya nama. Salah satunya adalah Riko Simajuntak, lalu ada Bagas Kava, ada juga Hansamu, walaupun ya Hansamu sudah agak sedikit declining, dan kemarin juga kita lihat bagaimana agak lebih kasar gitu ya, mengambil kaki orang atau badan orang agak sembarangan. Jadi intinya bukan kita mau menjelekkan para pemain lokal kita, ada fakta yang tersaji dengan gamblang bahwa kualitas pemain kita memang sangat jauh pemain lokal dibandingkan para pemain diaspora. Ini fakta yang harus kita akui supaya kita nanti bisa tahu bagaimana untuk menyelesaikan itu. Itu tadi, selain mendatangkan pemain diaspora, tapi juga bagaimana kita bisa mendidik para pemain itu sejak dini dengan teknik yang baik. Dan gue juga memberikan apresiasi di satu sisi karena memang turnamen ini mungkin kurang bisa dapat menyedot penonton, animo penonton. Kemudian steering committee atau apalah namanya itu kemudian memberikan allowance atau tiket gratis kepada ribuan dari SSB di mungkin sejabodetabek untuk hadir di sana untuk memberikan mereka inspirasi. Mudah-mudahan dari anak-anak ini yang melakukan juggling juga ya di pinggir lapangan, kita lihat bisa lahir pemain-pemain yang bukan hanya
terkenal, tapi juga memiliki basic skill yang bagus. Nah itu yang positif. Nah kemudian kita lihat itu dari skill, dari lawan-lawan atau tim-tim yang hadir. Ya ini kalau menurut gua agak sangat disayangkan kenapa Indonesian All Star nggak diganti aja dengan timnas U23. Kebetulan waktu gua duduk di pintu 5 nunggu sebelum masuk itu seperti ada parade atau apa gitu ya, Jens Raven dan kawan-kawan, ada Ikomang juga, tim nasional U23 lah pokoknya, ada Donitri juga lewat. Dalam hati gue kenapa nggak dia yang main aja ya? Maksud gue sekaligus untuk mendapatkan lawan uji coba yang mumpuni, ya kan? Walaupun memang Oxford United ini peringkat ke-17 di Championship, tapi kan kalau untuk tim nasional U23 kita, ini kan lawan yang luar biasa bagus kan. Ini sebenarnya kesempatan juga untuk menguji taktik, kemampuan, dan juga fisik para pemain kita gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan kalau menurut gua. Seharusnya sih mendingan tim nasional U23 yang dimasukkan ke sana, atau minimal salah satu undangannya adalah tim nasional U23 itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah soal kemasan acara. Aduh menurut gua nih, sorry ya, ini jadul banget, dengan segala hormat dengan penyanyi Rita Butar-Butar, kemudian juga dengan gaya-gaya opening yang lain seperti pembukaan pidato dari Marwarar Sirait di speech pembukaan. Ini benar-benar seperti politik gitu loh, terlalu banyak basa-basinya, terlalu banyak ya ininya lah, tetek bengeknya begitu loh, yang nggak perlu, dan akhirnya membuat pertandingan atau kick off itu telat 13 menit. Ini kan lagi-lagi kedisiplinan ya, kalau gimana dari atas saja tidak mengajarkan kedisiplinan, bagaimana yang di bawah. Makanya tidak heran saat nonton pun gue agak tribun paling atas banget lah itu ya, karena gue pengen santai sebenarnya. Jujur gue nggak terlalu tertarik dengan pertandingannya, menurut gue kurang menarik. Gue lihat ada banyak anak-anak yang merokok, mungkin anak-anak bocil tanggung yang menurut gue di mana stewardnya gitu loh. Bagaimanapun juga ini kan pertandingan yang penting, harusnya ada steward di sana sebagaimana layaknya pertandingan sepak bola, untuk menjaga keteraturan, menjaga kedisiplinan seperti yang tadi ditunjukkan oleh anak-anak. Cuman mungkin ya akhirnya kita susah juga menyalahkan, toh yang di atas pun menunjukkan ketidakdisiplinan tadi ya. Itu kemudian juga kalau kita lihat dari segi hadiah ini memang cukup besar, kita harus akui. Ini mungkin sisi positifnya. Itu mengapa kita lihat para pemain Oxford begitu serius ya, 5,5 miliar, dan bahkan menurut dari yang informasi yang gue dengar, mereka sendiri sangat kaget ya dengan hadiah yang begitu besar. Tapi it's okay, itu adalah sisi baik dari pertandingan ini gitu. Yang pasti kita berharap dari pramusim ini kita juga bisa mendapatkan sesuatu lah. Jadi jangan hanya hura-hura, jangan hanya gimmick-gimmick, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Apakah mungkin ada pemain yang menonjol di sana, atau mungkin ya tadi itu pelajaran-pelajaran yang kurang itu mungkin bisa diperbaiki nanti saat kita menyelenggarakan international match 2 pertandingan bulan September nanti untuk menyambut round 4 bulan Oktober. Yang pasti teman-teman semua, hari ini hari Senin tanggal 7 Juli 2025, 10 hari lagi ya kita akan menyambut drawing round 4 yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur. So stay tune terus di channel Bung Harpa, karena dalam 1-2 hari ini gue akan kasih giveaway for free, for nothing, untuk kalian, yaitu 2 t-shirt. T-shirtnya seperti apa dan juga giveaway-nya seperti apa, yang pasti stay tune di channel Bung Harpa. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat dimanapun, jaga keselamatan, dan adios.